menapa? Apa mau dijamu? Nggih. Tolong cepakno ya. Nggih. Gawe jamu kudu resik, harus bersih semuanya. Baik itu badannya, pikirannya, bahan bakunya, itu harus bersih semua. Bahkan harus berdoa, karena kekuatan jamunya itu nanti ada doanya itu. Itu yang menjadi pokok itu berdoa, kemudian kita berikhtiar, muga-muga iso manjur. Monggo Ndara. Ya. Yang namanya Mbah Joyo itu adalah ahli membuat ramuan jamu. Nah, itu dapatnya itu wangsit waktu itu. Sehingga dia punya wangsit seperti itu, punya keahlian seperti itu. Dia ngengel di Pakualaman, dijadikan sebagai abdi dalam khusus untuk meramu. Kalau dulu namanya semacam kayak tabib istilahnya itu, nambani wong-wong sing sambet, sing loro, tapi khusus di keraton saja, nggak boleh di luar. Nah setelah itu baru dia diaturi, disuruh ke keraton, kemudian menjadikan sebagai abdi dalamnya keraton Pakualaman, dan tinggalnya juga bikinnya di sana, kemudian nanti pulang ya suruh pulang ke rumahnya masing-masing. Sekarang anak-anak muda juga ternyata banyak banget yang suka sama jamu. Kalau saya kan jualan sore, biasanya banyak banget anak-anak muda yang datang terus minum jamu ya, walaupun cuma kunir asem atau beras kencur, tapi itu sangat ini banget sih, bisa dikenal sama anak-anak muda di zaman sekarang tuh bagus banget prospeknya. Jamu adalah minuman herbal tradisional yang sudah dibuat dari zaman nenek kakek saya dulu. Ginggang sendiri adalah pemberian nama dari kakek saya, yaitu Joyetan Ginggang, yang artinya tansa renggang. Untuk mengembangkan jamu sendiri, saya memiliki ide untuk menambah menu baru, membuka cabang, dan juga melakukan pemasaran melalui sosial media dan platform digital. Apa nak? Oh iya, ini malah aku nih dapur, ini tinggal kamu baik. Dari pertama kali yang namanya Mbah Joyetan Ginggang, setelah itu kemudian diteruskan oleh Mbah Bilowo. Setelah Mbah Bilowo kemudian diteruskan oleh Mbah Puspamadya. Kemudian Mbah Puspa meninggal, diteruskan oleh Ibu saya, Dasiah dan Dasinah, itu kembar. Nah, kemudian setelah ibu saya meninggal, saya untuk meneruskan usaha jamu ini. Sampai saat ini, saya sudah generasi kelima. Nah, otomatis saya nanti akan meneruskan usaha ini kepada ponakan-ponakan saya, anak saya. Setelah ini saya dibantu oleh karyawan-karyawan saya. Karyawan itu adalah tetangga saya. Kemudian saya mencoba untuk mengajari ponakan saya.
yang namanya Mbah Jian. Baik itu nanti untuk meneruskan dari proses pembikinan jamu maupun nanti usaha ini bisa diteruskan. Jadi pada intinya semua sama. Dari yang lain yang bikin jamu itu bahan bakunya sama. Cuma yang bisa membedakan antara jamu ginggang dengan yang lain, yang pertama yaitu kita masih punya patokan dari yang buyut saya. Kita hanya meneruskan saja. Nah, kemudian bahan bakunya pun tambahan-tambahannya itu mungkin yang di lain tempat tidak ada, kita pakai bahan-bahan itu saja. Dan rasanya pasti beda. Karena tambahan-tambahannya kita memacu atau memacu untuk melihat dari resep-resep dari Mbah turun-temurun itu. Saya sangat bersyukur sekali ya, karena generasi ke generasi itu tidak ada sampur yang kue kudu sesuk nurutke, itu tidak. Tapi datangnya dari hati. Makanya Jihan itu belajar, dia senang dulu pertama. Begitu senang kemudian meresapi, baru itu belajar. Bagaimana proses bikin jamu, manfaat jamu, dan semakin dia itu lama itu belajar itu semakin akan menyukai, dan itu pasti. Karena kalau itu nggak disukai itu pasti dia nggak mau. Tapi karena dia sudah mau care, nah berarti ya sudah, ini mungkin calon generasi yang berikutnya. Saya semangat banget untuk meneruskan dan melestarikan jamu ini, biar nanti juga kedepannya masih bisa sampai generasi berikutnya tuh, sampai nanti anak cucu saya juga nanti bisa terus ada gitu jamu ini. Kalau ditinggalkan kan sia-sia banget. No, Pak J pengen ngomong. Ya. Pak J itu ada visi misi tentang masalah jamu. Nah, apa itu deh? Nah, jamu ini kan gue ngerti produksinya kayak gini. Nah, ini tetap tak pertahankan, dipertahankan. Kalau seandainya Jihan gue duwe keinginan untuk lebih ke milenial, terserah. Tapi pokok bahan bakunya itu seperti ini, nggak boleh dirubah. Ya, betul. Nah, jadi harus difahamkan ngono, no. Ya, nah, kira-kira kok siap lah? Oh, ini ngejahit cacah nom. Iya, nanti aku bikin packaging yang bagus. Ya. Nanti aku pasarin juga ke media sosial, biar bisa anak muda kenal. Oke ya, cut ya, sip ya, oke. Sip. Ya, oke. Pon, saya ngalus ya, kok iki diajari. Nggih, Bos. Mbah Bilowo maupun Mbah Joyo itu punya suatu keinginan bahwasanya jamu itu kudu dilestarikan, kemudian diteruskan ke generasi yang lain, jangan sampai punah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dia hanya punya suatu gambaran, kowe dodolan jamu, kita jualan jamu itu berarti ikut menyehatkan masyarakat. Nek masyarakat itu sehat, berarti otomatis cara berpikirnya juga bagus, cara pandangnya juga bagus, karena sudah sehat. Nah, dari situ pola pikirnya akan lebih baik. Jadi dari kecil kan saya sama simbah saya dulu, pertamanya saya bantu-bantu waktu SMP kalau nggak salah. SMP saya udah ikut simbah saya untuk jadi kasir di Pakualaman. Kemudian seiring perkembangan zaman ini ya, Pak De coba untuk minta saya untuk bikin Instagram kayak gitu. Jadi saya mulai
bikin Instagram, terus mulai memasarkan juga lewat Instagram saya gitu. Mbak Jin, Iya, Bu. ya Mbak, di depan Mbak. Saya memang dari dulu itu paling dekat sama ponakan saya ini, Jian ini, dari kecil itu. Nah, kemudian saya sering ngobrol, kemudian bahkan saya sering ke rumahnya dia, ngobrol. Akhirnya saya harus sabar, karena cara berpikirnya, para berpikir yang milenial itu saya harus sabar. Makanya saya tekuni saja. Lama-lama dia kretek, baru saya masuk di situ. Sebelum kretek itu saya nggak bisa masuk. Gitu. Saya sering ketemu dengan anak-anak mahasiswa, diskusi baiknya bagaimana, kemudian dia juga pengen tahu tentang jamu. Nah, dalam hal ini saya cenderungnya itu saya pengen dekat dengan para mahasiswa, para anak-anak muda. Ya otomatis kalau untuk anak muda harus mengikuti era milenial dan anak muda. Bagaimana inovasi jamu itu harus ada inovasi. Kalau nggak ada inovasi ya image-nya masih nggak bisa. Nah, makanya kan harus bagaimana nanti ponakan saya itu bisa menciptakan hal-hal yang berbau milenial dan anak-anak muda lah, anak-anak muda gitu loh. Nah, gitu. Mungkin ide-ide saya untuk jamu ini ya bisa memasarkan lebih luas lagi ke banyak masyarakat, terutama juga ke milenial di luar sana. Terus bisa juga saya juga ingin membuka cabang baru juga kayak Pak Ade kayak gini, kayak yang lebih modern juga, misalnya buka stall-stall di mall-mall atau buka di bazar-bazar segala macam seperti itu. Memperkenalkan jamu itu lebih luas, semoga aja bisa sampai ke internasional. Pak Ade, ini ada inovasi baru nih. Ini ada roti, yang pasti anak-anak muda tuh suka. Di dalamnya juga ada selai kunir asem. Oh, bagus sekali itu. Jadi neng judulnya unsur jamunya. Iya, betul. Nah itu bagus. Nah mungkin dikembangkan lagi kan jamu itu tidak hanya kunir, ada jahe, ada kencur seperti itu. Itu baru rotinya. Mungkin meneh apa, aku kan bisa ngembangkan. Mbak Yuni, tolong bawain selainya. Nah, makasih. Ini deh selainya. Itu bagus sekali ini. Nah, ini ada selai kunir asam. Nah, ini bagus sekali. Ada selai beras kencur. Jadi yang namanya roti itu seleranya untuk anak muda. Tapi selainya biasanya kan nanas. Nah, ini unsur jahenya ada, kemudian kencurnya ada. Itu bagus sekali. Wes, yakin gue mesti apik loh. Campur roti. Ya. Gimana tadi rasanya dari produk kami? Enak sih Mbak, variasi sama inovasinya kalian. Saya kan kalau jahe biasanya minuman doang, kalau ini jadi Setuju. Dijadiin selai itu kayak
satu hal yang beda ya. Campur roti lah. Enak. Di sini kan ada 2 toko. Yang pertama ada yang di Pakualaman dan juga ada di Tembi. Kalau yang di Pakualaman sendiri itu konsepnya kan tradisional banget. Dari dulu udah ada seperti itu bentuknya. Jadi saya juga tidak akan menghilangkan ketradisionalannya itu, tapi saya bikin modernnya. Di sana ada wifi sekarang, terus ada bisa buat nongkrong-nongkrong anak-anak muda lah gitu. Untuk produknya sendiri mungkin kemasannya bisa dibikin di botol-botol, terus bisa dimintain izin ke BPOM juga untuk ketahanan si jamunya itu sendiri gitu, bisa sampai ke berapa hari gitu. Kalau dari rasanya sendiri ada ide tentang dicampur dengan susu, nanti bisa jadi latte gitu. Terus kunirnya bisa dicampur dengan susu, jadi namanya kunir latte, kencur latte. Kita sudah pernah diskusi dengan teman-teman bahwasanya antara jamu dengan susu itu mix sekali. Susu itu menambah kekuatan, kemudian jamu itu memberikan kehangatan. Nah, itu keduanya itu gadok, dan saya berpikirnya minuman ini cocok untuk anak muda. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh itu yang original saja, tapi kalau yang ini masuknya di anak muda. Yang saya bidik anak muda. Jamu itu tetap harus dilestarikan karena itu adalah kekayaan budaya di Indonesia, dan itu harus dipertahankan. Jangan sampai orang-orang kita tidak tahu dengan jamu maupun dengan budaya. Itu alami sekali dan itu sangat baik untuk badan kita. Jamu harus dilestarikan itu karena itu salah satu budaya. Jadi budaya ini kan harus tetap dilestarikan, apalagi ini kan minuman yang menyehatkan gitu. Terus juga tanpa pengawet. Jadi kalau kencur itu menambah kekuatan di badan itu, menambah imun. Biasanya kalau kita sudah mau masuk angin, capek itu minum beras kencur, itu besoknya pasti segar lagi. Jangan lupa ya, beras kencurnya 2 sama rotinya. Iya, Mbak. Di sini konsep kafenya sendiri tuh nggak jauh-jauh beda dari ketradisionalan itu sendiri. Tetap mengusung tradisional, kayak di sini juga konsepnya pakai kayu-kayu segala macam. Terus tapi nuansa modern itu dapat gitu. Ini sih Mbak, ini ada inovasi baru dari kami. Ini ada selai, bisa diolesin ke rotinya. Ya, makasih Mbak. Silakan. Di awal mulanya itu homestay. Kenapa homestay? Saya kan mau mencoba untuk hidup tentram di desa, pedesaan. Konsep dari homestay-nya ini di tengah sawah, kemudian nanti bisa tanam-tanaman di sini, kemudian bisa ada pisang, ada apa itu untuk tamu-tamu kalau mau menginginkan ya makan aja di situ. Nah, tapi setelah itu kan harus ada ruang untuk makan, untuk santai. Nah, kita bikinlah seperti kafe lah, istilahnya seperti itu. Selama ini kan saya itu mengelola itu, tapi kan karena pesaing dalam artian itu harus yang muda-muda, makanya nanti pasain sama ponakan saya. Bagaimana kafe ini jalan, homestay ini jalan, konsepnya menyatu seperti itu, terpadu.
Saya siap untuk meneruskan apa yang udah Pak Ade kasih ke saya ini. Ya semoga kedepannya nanti bisa terus berjalan jamu ini, terus homestay-nya juga. Harapan saya itu satu, jamu ginggang itu tetap bertahan dan itu mengikuti selera anak muda, selera zaman. Tidak bisa kita cuma mengandalkan yang jamunya saja, tapi bagaimana konsep ini mengenal untuk anak muda. Bahwasanya yang namanya jamu identik dengan, nanti saya pengennya anak muda itu jamu sudah punya identik, karena rasa-rasa jamu itu sudah ada kombinasi seperti itu. Saya hanya khawatir kalau jamu di tempat kami di Ginggang itu nggak ada yang meneruskan. Itu sayang sekali. Mungkin sekitar 70 tahun jamu ini sudah berjalan. Mosok saat ini terus nggak ada yang meneruskan. Kan eman sekali, 70 tahun bisa menyekolahkan orang tua saya, kemudian orang tua saya bisa menyekolahkan anak-anak, kakak-kakak saya. Semuanya ya berkat dari jamu itu. Nah, jangan sampai ini putus di sini. Makanya saya ngomong sama ponakan saya, bagaimana ini bisa bertahan. Itu untuk keluarga kami. Tapi untuk masyarakat yang lain, bagaimana sekarang itu anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang itu mengenal dan mau dengan jamu. Jadi jangan menjadi satu momok jamu itu, tapi menjadi satu minuman yang menyehatkan. Pak Ade, tamunya udah pada datang. Banyak loh dari luar Jawa. Oh iya. Makanan sama jamunya udah tak siapin. Oh iya. Toko jamu ini kan sudah berlangsung dari berpuluh-puluh tahun. Kemudian dimasuki perkembangan zaman yang udah modern. Ketakutannya sih yang terbesar tuh pasti itu, karena tidak bisa bersaing di zaman modern ini gitu, karena kan sekarang banyak banget kafe-kafe, terus banyak restoran-restoran juga yang konsepnya lebih modern banget gitu. Ketakutannya sih yang terbesar itu. Terus yang kedua juga ketakutannya itu jamu tuh cuman disepelein lah gitu istilahnya. Kan sekarang banyak obat, banyak vitamin-vitamin yang dikonsumsi sama masyarakat gitu. Nah, jamu sendiri tuh dikesampingkan sama orang-orang lain gitu. Jadi pengennya saya sih melestarikan, terus tetap mempertahankan jamu ini sendiri dengan inovasi-inovasi yang baru.